wabarakatuh. Nama saya Susrila Ahsan dengan NIM 2010706. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari modul praktikum algoritma dan pemrograman. Ya, yang pertama itu variabel dan tipe data. Variabel adalah objek yang nilainya dapat berubah dalam sebuah program gitu. Pada saat sebuah variabel dideklarasikan, maka program akan memesan memori memesan tempat di memori dengan ukuran tertentu untuk menyimpan variabel tersebut. Lalu tipe data adalah himpunan nilai yang dapat dimiliki oleh sebuah data. Tipe data itu berfungsi untuk menentukan jenis data dan ukuran maksimal dari suatu variabel. Hal ini terkait dengan banyaknya memori yang digunakan dan yang perlu disediakan oleh komputer untuk menampung nilai yang disimpan oleh variabel pemilihan data yang tepat membuat program untuk menghasilkan lebih efektif. Lalu syarat-syarat penentuan nama variabel. Nama variabel itu boleh diawali dengan alfabet, garis atau underscore. Terus tapi nggak boleh dengan diawali oleh tanda baca gitu. Lalu yang kedua, panjang nama tidak dibatasi, namun tidak boleh diawali oleh angka. Untuk panjang. Ya, nama variabel itu hanya boleh disusun oleh alfabet itu, angka dan juga karakter garis bawah. Lalu yang kedua itu panjang nama tidak dibatasi, namun harus mencerminkan nilai yang dikandungnya gitu. Lalu yang ketiga, nama boleh dimulai dengan huruf alfabet atau underscore, tapi nggak boleh dimulai dengan angka. Lalu yang keempat, tidak boleh menggunakan istilah kata kunci atau keyword dari yang ada di pseudocode atau bahasa pemrograman tertentu. Lalu yang kelima, khusus untuk bahasa pemrograman C atau C++, karakter huruf ini bersifat case sensitif gitu. Jadi besar kecilnya tuh dianggap beda walaupun berada dalam satu nama variabel yang sama. Lalu ini contohnya nih, 2 barang salah. Kenapa? Karena itu depannya itu ada angkanya, harusnya huruf dulu kayak gini. Lalu ini agar-agar salah karena ini menggunakan tanda baca, harusnya kayak gini. Kalau enggak, agar underscore agar. Lalu bunga mawar ada spasi, ini salah. Ini yang benar seperti ini, atau diberi underscore, bunga underscore mawar. Lalu if dan main ini termasuk salah satu keyword dari pseudocode yang ada pada pseudocode. Ini jadi yang benar ini boleh pakai rekam underscore 1 atau underscore tmp. Lalu selanjutnya tipe data dan contohnya. Jadi yang pertama itu ada tipe data bool. Bool itu berarti dia itu hanya terdiri dari nilainya itu ada 2, true dan false. Yaitu contoh boolnya ini bool status underscore pernikahan .2 titik koma. Lalu integer atau kita deklarasikan dengan int, tipe data yang berfungsi untuk menampung data yang berupa bilangan bulat memiliki ukuran 16 sampai 32 bit. Ya, ini contohnya int p sama dengan 9. Lalu yang ketiga adalah float. Float itu berfungsi untuk menampung data berupa pecahan. Ya, ukurannya 32 bit. Lalu contoh float g sama dengan 6,9. Lalu tipe data yang berfungsi yang keempat adalah char. Tipe data yang berfungsi menampung data yang berupa karakter memiliki ukuran 8 bit. Contoh char nama underscore hero. Yang kelima ada string. Tipe data yang berfungsi untuk menampung data yang berupa kalimat. Contoh nama underscore hero sama dengan titik 2 atas Aldo, titik 2 atas lalu titik koma.
Lalu yang selanjutnya itu macam-macam operator. Yang pertama ada operator aritmatika. Ya di sini ini ada penjumlahan, add, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, increment dan decrement. Seperti ini lambang-lambangnya. Ya, dan seperti ini contohnya. Lalu yang selanjutnya ada operator logika. Ini guys, ada left shift, right shift, bitwise AND, bitwise OR, bitwise XOR, dan bitwise NOT. Seperti ini lambang operatornya. Dan juga ini contoh penggunaannya. Lalu yang terakhir ada operator perbandingan atau relasional. Ini ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar, dan sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Lalu logic AND, logic OR, dan logic NOT. Ini lambangnya. Bagian kiri ini lambang operatornya. Lalu sebelah kanan ini ada contoh-contoh penggunaannya. Lalu selanjutnya ada konstruksi dasar runtutan. Pada struktur runtutan, langkah yang dikerjakan itu sesuai urutan barisnya gitu, ke bawah terus gitu. Nih, satu-satu nih, nggak ada yang ke atas lagi. Terus ke bawah. Langkah penyusunan algoritma yang dapat diketahui. Ya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada konstruksi dasar pemilihan. Pemilihan ini digunakan untuk menentukan langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nah ini, tapi ini berdasarkan kondisi yang ada pada sebelumnya. Nih, yang pada balok pertama ini ada kondisi di sini. Jadi dia menentukan kondisi selanjutnya mau ke balok kedua atau mau ke balok ketiga. Ya, seperti itu. Lalu pemilihan tunggal. Sini ada pemilihan tunggal, digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada satu kondisi saja. Jika kondisi terpenuhi atau true, maka proses yang akan di dalam kondisi itu akan dijalankan. Jika false, maka tidak akan dijalankan atau dilewati. Seperti ini, if true, instruksi 1, instruksi 2, dan seterusnya. Ini adalah strukturnya. Lalu ini ada flowchartnya seperti ini. Lalu yang selanjutnya ada pemilihan ganda. Pemilihan ganda digunakan untuk menjalankan proses yang ada. Pemilihan ganda digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada suatu kondisi dari kemungkinan dua kondisi yang ada. Jadi misal di sini nih, di strukturnya ini di kondisi 1 benar, maka di kondisi 2 maka itu tidak akan dijalankan. Yang akan dijalankan pada kondisi 1 saja. Lalu jika kondisi 1 salah, kondisi 2 tidak akan dijalankan atau dilewati. Yang dijalankan hanya kondisi 1. Seperti ini flowchartnya. Lalu selanjutnya ada pemilihan majemuk. Ini digunakan ketika menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari banyak kondisi yang ada. Jika kondisi pertama terpenuhi, maka proses yang ada di kondisi pertama saja yang akan dijalankan, sedangkan proses yang ada di kondisi yang lain akan dilewati. Namun jika pertama salah gitu, ganti ke yang kedua salah, ganti yang ketiga salah, ganti keempat, kan ada banyak tuh. Nah, seperti ini instruksinya. Seperti ini flowchartnya. Lalu selanjutnya ada pemilihan majemuk switch case. Selain menggunakan struktur if else, pemilihan majemuk juga dapat dilakukan dengan menggunakan switch case sebagai alternatifnya. Tapi switch case ini digunakan untuk kondisi perbandingan. Tidak apa-apa digunakan untuk kondisi
membandingkan atau kurang dari sama dengan. Selain itu, switch case itu hanya tergantung pada satu variabel saja dan kondisi yang berasa harus berupa data integer, karakter atau boolean. Oleh karena itu, tidak semua bentuk dari if ini dapat diubah menjadi switch case. Tapi semua bentuk switch case dapat diubah menjadi bentuk if else. Ya, seperti ini. Ini strukturnya. Lalu yang selanjutnya ada pemilihan bersarang. Pemilihan bersarang terjadi ketika struktur pemilihan juga terdapat pada instruksi yang di dalamnya kondisi pemilihan. Jadi ini nested if gitu, if di dalam if nih. Lihat saja pada ini if di dalam if. Jika kondisi if 1 terpenuhi bernilai true, maka if yang di dalam kondisi 2 akan diperiksa dan instruksi di dalam kondisi 2 jika terpenuhi maka akan dijalankan. Lalu konstruksi dasar pengulangan. Jadi di sini urut gitu ke bawah. Konstruksi dasar pengulangan itu konstruksi dasar yang digunakan dalam satu algoritma untuk menjalankan satu atau beberapa pernyataan instruksi yang sama sebanyak beberapa gitu sampai enggak terbatas gitu loh. Sampai ya ini kan nih turun. Jadi balok 1 sini terus balik ke atas lagi. Lalu yang selanjutnya ini bisa disimpulkan dari apa namanya? Ini adalah flowchart dari konstruksi dasar pengulangan. Ya, kondisi pengulangan berisi operasi logika untuk menentukan batas akhir dari suatu pengulangan. Ya, lalu ada badan pengulangan, deretan instruksi yang diulang-ulang pelaksanaannya. Lalu ada terminasi. Terminasi itu proses penghentian pengulangan oleh suatu variabel pengulang. Lalu ada inisialisasi, proses pemberian nilai awal pada variabel pengulang. Struktur for itu digunakan untuk melakukan pengulangan di mana jumlah pengulangannya sudah diketahui sebelum program dibuat. Ya seperti ini. Jadi di sini ada for inisialisasi, kondisi pengulangan, terminasi. Inisialisasi ini nilai awal. Lalu kondisi pengulangan itu jadi kamu tuh ngulangnya mau sampai berapa gitu. Terminasi itu berhenti di mana gitu untuk menghentikan pengulangannya. Ini badan pengulangan ini ada instruksi algoritmanya. Lalu selanjutnya while do. Pada while do pemeriksaan kondisi dilakukan di awal baru menjalankan instruksi sampai berhenti gitu. Atau kondisinya tidak terpenuhi lagi. Ya seperti ini instruksinya. Lalu ada repeat until. Pemberian instruksi dilakukan di awal lalu baru dicek kondisinya gitu. Kalau sudah kondisi terpenuhi maka perulangan akan terhenti gitu. Nih, inisialisasi masukkan dulu do, terus baru pengulangan. Lalu ini terminasi mau berhenti sampai kapan gitu. Ini while kondisi pengulangan. Seperti ini strukturnya. Lalu pengulangan bersarang terjadi ketika terdapat struktur pengulangan di dalam struktur pengulangan sebelumnya. Kayak nested if gitulah nih. Ini tapi bedanya ini for dalam for seperti ini. Lalu subprogram prosedur dan fungsi. Subprogram fungsi dan prosedur ini adalah subprogram suatu bagian program yang digunakan untuk menjalankan suatu tugas tertentu. Letaknya terpisah dari main program gitu, program inti. Ini untuk mengerjakan suatu tugas tertentu di mana tugas tersebut dapat berupa tugas input dan atau output gitu, atau melakukan operasi runtutan pemilihan dan pengulangan.
Lalu tujuan menggunakan subprogram ini tuh biar program jadi terstruktur sehingga mudah dipahami dan mudah dikembangkan. Programnya tuh jadi lebih tertata gitu, lebih singkat, jelas, dan mudah dipahami gitu. Lalu yang kedua, dapat mengurangi pengulangan atau duplikasi kode. Langkah-langkah program yang sama dan dipakai berulang-ulang di program dapat dituliskan sekali saja secara terpisah dalam bentuk subprogram. Selanjutnya, bagian program yang membutuhkan langkah-langkah ini tidak perlu selalu menuliskannya, tapi cukup memanggil fungsi tersebut. Lalu yang ketiga itu mempermudah dalam menemukan kesalahan program dan menghemat ukuran program gitu. Ukurannya jadi lebih kecil. Lalu nih ada struktur subprogram, subprogram fungsi. Ini seperti ini, ada tipe data fungsi, nama fungsi, dan parameter. Tipe data fungsi di sini, jadi tipe datanya apa, lalu ini nama fungsinya fungsi apa gitu. Lalu ada parameter, mau menentukan program itu mau plus plus atau min min gitu, nambah atau ngurang gitu. Lalu di sini ada deklarasinya, kalau ada gitu. Lalu ada badan algoritma, di sini ada instruksinya. Lalu ada return. Kalau di prosedur ini tipe datanya void, lalu ada nama prosedurnya apa, lalu ada parameternya mau plus plus atau min min gitu. Lalu ada deklarasi, tidak ada. Lalu batang algoritma, di sini ada instruksinya. Ya, sekian presentasi dari saya. Ya, ini terima kasih. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat. Program ini adalah program kasir dari toko buku. Di sini dimana yang pertama ini ada include your stream using namespace std. Ini untuk biar cin dan coutnya itu terdeteksi. Lalu ini int biaya, intx ini integer nih. Ini integer merupakan tipe datanya. Ya. Lalu ini ada int biaya, x kali y, return biaya. Ini tipe data fungsinya ini adalah subprogram fungsi di sini. Lalu ini ada subprogram prosedur. Di sini ini dengan void jenis barang, int barangnya berarti ini integer. Intx ini barangnya, ini ada 10 barang. Mix ini merupakan harganya. If else if gitu. Lalu di sini ada code harga barang, berarti akan mengoutputkan harga barang .2 pada layar. Lalu ini adalah main programnya, ini ada cout, selamat datang di toko kami. Berarti ini akan mengoutputkan selamat datang di toko kami pada layar. Ini yang lainnya juga ini mengoutputkan ini sebagai hiasan saja ya. Lalu ini mengoutputkan berikut daftar nama barang yang tersedia di toko kami. Lalu ini ada mengoutputkan pensil, mengoutputkan ballpoint, penghapus, buku tulis, lem cair, gunting, lalu sampul buku gitu, komik, buku cerita bergambar, sketchbook. Ya, ini sebagai penghias saja. Lalu ini ada int barang total biaya. Ini code nanti di outputkan, pilih salah satu barang gitu yang dari salah satu ini. Ini ada scene, nanti kita suruh masukin barangnya ini. Jenis ini, lalu ini ada jenis barang ini sebagai prosesnya. Lalu ada code, masukkan kembali harga barang. Jadi nanti di layar ada tulisan ini.
Ini kita masukkan X-nya yaitu harga barangnya, lalu masukkan jumlah barang. Jadi kita beli berapa gitu, masukkan bebas. Kalau ini total biayanya ya tadi seperti yang tadi di atas itu pakai menggunakan fungsi, itu total biayanya berarti X kali Y. Masukkan pokoknya X kali Y, X itu barangnya, Y itu jumlah barangnya. Lalu ini code terima kasih telah berbelanja di toko kami. Nanti ini akan keluar di layar gitu, return 0 untuk membelikan program ke 0. Ya mari kita run saja ini langsung. Nih, selamat datang di toko kami. Berikut daftar barang yang tersedia di toko kami. Ada pensil, ballpoint, penghapus, buku tulis, lem cair, gunting, sampul buku, komik, buku cerita bergambar, dan sketchbook. Ya, pilih salah satu barang. Nih, misalkan saya pilih barang 1. Nih, langsung keluar harga barangnya. Kita ketik lagi harga barangnya 2.500. Coba kita lihat ke bawah. Nih, masukkan jumlah barang. Jumlah barangnya misalkan saya beli 5. Tuh, langsung 12.500 keluar gitu. Terima kasih telah belanja di toko kami. Ya, jadi seperti itu program saya. Lalu saya akan menjelaskan flow chartnya juga. Ini. Nih, dari sub program fungsinya ya. Mulai, lalu ini di sini ada instruksinya X dikali Y. Dah selesai. Lalu di sini ada subprogram prosedurnya ini. Jadi kita mulai pilih barang gitu. Misalkan kita pilih barang 1, misalkan yes gitu. Sini kan yes, langsung ini langsung mengoutputkan harganya itu X sama dengan 2.500. Lalu di bawah langsung N gitu. Misalkan barang 2 ini 3.500 langsung N gitu, dan seterusnya sampai bawah gitu. Jika yes ke sini, jika no maka pilih barang lain gitu. Lalu yang terakhir ini adalah main programnya. Tuh panjang banget ya. Ya, jadi mulai mengoutputkan ini, selamat bahkan ini outputkan semua ini kata-katanya berlayar. Lalu di sini kita suruh menginputkan barangnya, barang nomor berapa. Terus di sini diproses, itu ada diproses jenis barangnya ini sebagai. Lalu yang selanjutnya ada code masukkan kembali harga barang. Lalu di sini kita suruh masukkan harga tadi ini yang di sini X-nya. Lalu di sini mengoutputkan masukkan jumlah barang. Lalu di sini kita akan menginputkan jumlah barang yang kita beli di sini. Lalu diproses di sini ini sebagai inisiasi memanggil program fungsi ini sebagai inisiasi program prosedur. Bukan deklarasi. Kayak memanggil program gitu. Ya. Lalu di sini ada lalu komputer akan mengoutputkan total biaya. Nih, lalu di sini komputer akan mengoutputkan terima kasih telah berbelanja di toko kami. Lalu selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.